Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Aku tahu bahwa Tuhan adalah cinta, tetapi mengapa aku begitu takut kepadanya? Dirimu tidak tahu bahwa Tuhan adalah cinta? Dirimu telah mendengar aku mengatakan berulang-ulang bahwa Tuhan adalah cinta? Oleh karena itu dirimu mulai mengulanginya. Itu seperti burung beo. Aku tahu Tuhan adalah cinta, oleh karena itu tidak mungkin untuk takut kepada Tuhan. Bagaimana dirimu bisa takut pada cinta? Ketakutan dan cinta tidak bisa hidup berdampingan, koeksistensi mereka tidak mungkin. Faktanya, energi yang sama yang menjadi ketakutan, menjadi cinta. Jika menjadi ketakutan, tidak ada lagi energi yang tersedia untuk menjadi cinta. Jika menjadi cinta, ketakutan menghilang. Itu adalah energi yang sama. Energi yang sama dalam keadaan kacau disebut ketakutan. Dan ketika menjadi kosmos, ketika selaras, itu disebut cinta. Dirimu masih belum tahu bahwa Tuhan adalah cinta? Dirimu berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah cinta. Dirimu telah mendengar, tetapi dirimu tidak tahu. Ini adalah informasi sejauh yang dirimu ketahui. Itu belum mengetahui, itu bukan pengalaman otentikmu sendiri. Dan ingatlah selalu, bahwa kecuali sesuatu menjadi pengalaman otentikmu sendiri, itu tidak akan mengubahmu, disitulah masalahnya. Dirimu berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah cinta, tetapi mengapa aku begitu takut padanya? Dirimu pasti takut padanya, karena dirimu tidak tahu bahwa Tuhan adalah cinta. Dirimu telah diberitahu oleh para pendeta selama berabad-abad, bahwa Tuhan terus-menerus mengawasimu, bahwa Tuhan ingin dirimu menjadi seperti ini dan bukan seperti itu, bahwa ini adalah 10 perintah Tuhan, ikutilah perintah-perintah itu. Dan jika dirimu tidak mengikutinya, Tuhan telah menyiapkan neraka yang besar untukmu. Seorang ayah yang menyiapkan api neraka untuk anak-anaknya sendiri, bahkan mustahil untuk dibayangkan. Para pendeta telah membuat Tuhan begitu buruk rupa, hanya untuk mendominasi orang-orang, karena orang-orang hanya bisa didominasi melalui rasa takut. Ingat ini, seluruh rahasia dagang para pendeta, Hindu, Kristen, Islam, Jaina, Buddhis, filosofi mereka berbeda, tetapi rahasia dagang mereka sama. Rahasia dagang itu adalah selalu membuat orang takut, gemetar. Jika orang takut, mereka siap untuk tunduk. Jika orang takut, mereka siap menjadi budak. Jika orang takut, mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk memberontak. Ketakutan membuat mereka tidak berdaya, ketakutan adalah proses pengebirian psikologis. Selama berabad-abad, hal itu telah dilakukan. Ketakutan telah menjadi senjata terhebat di tangan para pendeta, dan mereka telah menggunakannya dengan sangat bebas. Putra Goldberg, Jake, menolak untuk menganggap serius sekolah. Dia tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah dan terus-menerus membolos. Kepala sekolah menyarankan agar mereka mengirimnya ke yeshiva. Keluarga Goldberg melakukannya, tetapi setelah beberapa minggu dia dikeluarkan. Keluarga Goldberg tahu bahwa sekolah paroki Katolik sangat ketat, jadi mereka memutuskan untuk mengirim Jake ke sana. Mereka mendaftarkannya di sekolah Kristus Raja untuk anak laki-laki, dan memperingatkan putra mereka untuk berperilaku baik, dan mengerjakan pelajarannya, karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia dikeluarkan sekarang, dia akan dikirim ke sekolah untuk anak nakal. Setelah seminggu di sekolah paroki, Jake pulang dengan nilai yang sangat bagus. Secara ajaib dia telah berubah menjadi siswa yang berperilaku baik dan serius. Kenapa kamu tiba-tiba berubah?
Tanya Goldberg. Yah, jawabnya, ketika aku melihat seorang pria tergantung di kayu salib di setiap ruangan, kupikir sebaiknya aku tidak menjadi orang bijak lagi. Buatlah orang takut, buat mereka selalu gemetar. Beritahu mereka bahwa Tuhan itu diktator, Tuhan yang sangat pemarah, pencemburu, sama sekali tidak bisa mengampuni jika dirimu tidak taat. Ketidaktaatan adalah dosa terbesar di mata para pendeta, oleh karena itu Adam dan Hawa diusir. Mereka tidak melakukan dosa besar. Apa yang sebenarnya telah mereka lakukan? Tidak banyak yang perlu dibicarakan, tetapi para pendeta telah membicarakannya selama berabad-abad. Dan Tuhan begitu marah, sehingga bukan hanya Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden, Firdaus, bersama mereka seluruh umat manusia. Dirimu menderita karena Adam dan Hawa tidak taat. Dirimu tidak melakukan kesalahan apapun. Dirimu menderita karena dosa mereka, karena dirimu adalah keturunan mereka. Dosanya begitu besar, bukan hanya orang-orang itu yang dihukum, tetapi selama ribuan tahun keturunan mereka juga harus dihukum. Dan apa sebenarnya dosa itu? Mengapa begitu banyak keributan tentangnya? Itu sangat tidak bersalah, sangat alami, sehingga aku tidak bisa membayangkan bagaimana Adam dan Hawa bisa menghindarinya. Jika ada yang bertanggung jawab atasnya, Tuhan sendiri yang bertanggung jawab. Ada jutaan pohon di Taman Eden, dan hanya ada satu pohon yang tidak Tuhan inginkan untuk dimakan Adam dan Hawa, hanya satu pohon, pohon terlarang. Dan alasan pohon itu dilarang juga tampaknya sangat buruk. Alasannya adalah, jika dirimu memakan buah dari pohon pengetahuan, dirimu akan menjadi seperti Tuhan, dan Tuhan sangat cemburu. Lihatlah alasan pohon itu dilarang. Alasannya adalah bahwa jika dirimu memakan dari pohon itu, dari pohon ini, pohon pengetahuan, dirimu akan menjadi abadi, seperti dewa. Dirimu akan tahu sebanyak yang Tuhan tahu, dan itu tidak bisa ditoleransi. Jadi Tuhan telah melindungi pohon itu, terutama untuk dirinya sendiri. Dia pasti memakan dari pohon pengetahuan, dan melarang Adam dan Hawa. Nah, inilah yang dilakukan setiap ayah. Dia merokok dan melarang anak-anaknya, jangan merokok. Itu buruk untukmu. Tetapi karena sang ayah terlihat begitu gagah saat merokok, anak-anak menjadi terpesona. Mereka juga ingin menjadi seperti ayah mereka, dan dia terlihat begitu jantan saat dia menghisap rokoknya, dia terlihat sangat bangga. Ia tidak pernah terlihat begitu bangga seperti saat ia menghisap rokoknya, beristirahat di kursinya, membaca koran. Anak-anak menjadi tertarik. Saat sang ayah tidak ada, mereka juga duduk di kursi yang sama, membentangkan koran yang sama, meskipun mereka tidak bisa membaca, dan mulai menghisap. Dan itu memberi mereka kegembiraan yang besar, karena memberi mereka ego yang besar. Faktanya, melarang berarti mengundang. Mengatakan kepada anak-anak, jangan lakukan itu, berarti mengundang masalah. Ingatlah kisah kuno tentang Adam dan Hawa. Jika aku Tuhan, aku akan membawa Adam dan Hawa ke pohon pengetahuan, dan akan memaksa mereka makan sampai mereka mulai muntah, dan itu akan menjadi akhir dari seluruh kisah. Tetapi Tuhan memberitahu mereka untuk tidak memakan buah dari pohon itu. Itu adalah undangan, ular tidak diperlukan. Ular adalah ciptaan para pendeta agar Tuhan bisa dihindari, tanggung jawab bisa dilimpahkan kepada ular yang malang. Ular itu benar-benar malang, ular tidak ada hubungannya dengan itu, ular itu sama sekali tidak bersalah. Pernahkah dirimu melihat ular membujuk wanita manapun untuk melakukan apapun?
dan mengapa ular harus tertarik? Jika ia ingin makan, tidak ada yang melarangnya. Mengapa ia harus merayu Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan? Apa yang akan ia dapatkan jika Hawa dan Adam menjadi berpengetahuan? Tidak, ular adalah ciptaan agar tanggung jawab bisa dilimpahkan kepadanya. Namun jika dirimu menyelami lebih dalam kisah ini, sederhana saja, Tuhan bertanggung jawab. Pertama-tama dirimu memaksakan perintah kepada manusia, dan pemaksaanmu itu menciptakan perlawanan dalam diri mereka, menciptakan dorongan besar untuk tidak taat. Kemudian ketidaktaatan adalah dosa, dosa terbesar adalah ketidaktaatan. Dan kemudian dirimu harus menciptakan neraka, dan segala macam hukuman, dan dirimu harus membuat manusia takut. Kisah ini diciptakan oleh para pendeta untuk membuat manusia takut. Para pendeta tidak pernah menginginkan manusia menjadi cerdas. Karena orang cerdas itu berbahaya, berbahaya bagi status quo, bagi lembaga, berbahaya bagi kepentingan pribadi. Para pendeta ingin agar orang-orang tetap sama sekali tidak tahu, tidak cerdas. Selama berabad-abad, mereka tidak mengizinkan orang untuk membaca kitab suci. Dalam banyak agama, wanita masih tidak diizinkan untuk membaca kitab suci. Bahkan di abad ini. Namun, konspirasi yang sangat dalam masih terus berlanjut. Konspirasi tersebut adalah bahwa semua kitab suci ditulis dalam bahasa yang sudah mati, tidak ada yang memahaminya, hanya para pendeta. Para pendeta tetap berkuasa selama berabad-abad, karena merekalah satu-satunya yang mengetahui bahasa tersebut. Kitab suci ditulis dalam bahasa Sanskerta kuno, Ibrani, Arab, Yunani, Latin, bahasa kuno yang tidak lagi digunakan. Bahkan ada kecurigaan bahwa ada beberapa bahasa yang tidak pernah digunakan. Misalnya, bahasa Sanskerta tampaknya menjadi salah satu bahasa yang tidak pernah digunakan. Bahasa ini selalu menjadi bahasa para cendekiawan, bukan bahasa rakyat. Di India ada dua bahasa, satu disebut Prakrit. Prakrit berarti yang alamiah, yang diucapkan oleh rakyat. Dan Sanskerta secara harfiah berarti yang halus, yang aristokratis, yang hanya diucapkan oleh para sarjana dan akademisi di universitas-universitas. Semua kitab suci besar ditulis dalam bahasa Sanskerta. Mahavira dan Buddha lah yang pertama kali berbicara dalam bahasa rakyat, dan para Brahmana India tidak pernah bisa memaafkan kedua orang itu atas dosa mereka. Berbicara dalam bahasa rakyat berarti kekuasaan para pendeta telah hilang. Jika orang-orang menjadi orang yang berpengetahuan, jika mereka tahu apa yang tertulis dalam kitab suci, mereka tidak akan mudah tertipu. Bahkan, dirimu bisa memuja Weda hanya jika dirimu tidak memahaminya. Jika dirimu memahaminya, 99% hanyalah sampah. 1% adalah emas murni, tentu saja, tetapi 99% adalah sampah murni. Tetapi jika dirimu tidak memahaminya, semuanya adalah emas. Dalam kegelapan, apapun bisa diberikan kepadamu dengan kata-kata, itu emas, sembahlah. Dan selama berabad-abad Weda telah disembah. Para pendeta ingin dirimu memuja kitab suci, bukan memahaminya, karena jika dirimu memahami kitab suci, cepat atau lambat, satu hal akan menjadi jelas bagimu, bahwa kitab suci bukanlah sumber yang sebenarnya. Cepat atau lambat, dirimu pasti akan menemukan kebenaran. Krishna berbicara dari keadaan meditasi, Kristus berbicara dari keadaan meditasi. Apa yang dia katakan adalah hal sekunder, dari mana dia berbicara adalah hal utama.
Kecuali aku mencapai keadaan kesadaran itu, aku tidak akan bisa memahami kata-kata itu, karena kata-kata itu sendiri kosong. Maknanya hanya bisa diperoleh melalui pengalaman. Kitab suci dilarang, itu adalah dosa. Hanya para brahmana, pendeta, kasta tertinggi, yang diizinkan untuk membacanya di seluruh dunia. Konspirasi itu masih berlanjut. Doa-doa masih dilakukan dalam bahasa-bahasa mati, dirimu tidak tahu apa yang dirimu katakan. Bagaimana dirimu bisa merasakan sesuatu, jika dirimu tidak tahu apa yang dirimu katakan? Bagaimana itu bisa keluar dari perasaanmu dan dari hatimu? Doamu menjadi seperti piringan hitam, sebuah pengulangan. Dan dirimu berharap bahwa dengan mengulang ritual yang sudah mati, dirimu akan tiba di suatu tempat. Dirimu hanya akan menyia-nyiakan hidupmu. Dan kemudian ketakutan besar muncul, aku tidak tahu dari mana aku datang, siapa aku, kemana aku akan pergi. Di sekelilingku ada kegelapan dan kegelapan, kegelapan yang tak terbatas, dan tidak ada satupun cahaya dalam hidup. Kemudian dirimu harus pergi ke pendeta dan membungkuk kepadanya. Dirimu harus meminta bimbingan. Inilah rahasia dagang, yaitu membuat orang takut. Dan dirimu bisa membuat orang takut, hanya jika dirimu membuat mereka tetap bodoh. Biarkan mereka tetap gemetar, maka mereka akan selalu siap untuk menyentuh kakimu, siap untuk mematuhimu, karena dirimu mewakili Tuhan, dan tidak mematuhimu adalah berbahaya, sangat berbahaya. Mereka akan dilemparkan ke neraka untuk selamanya. Itulah yang dilakukan para pendeta, menghancurkan nyalimu, menghancurkan keberanianmu, menghancurkan harga dirimu, menghancurkan kepercayaan dirimu. Dirimu berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah kasih, tetapi mengapa aku begitu takut kepadanya? Dirimu masih dikelilingi oleh omong kosong, yang telah dijejali para pendeta di kepalamu, dirimu penuh dengan sampah itu. Perlu waktu untuk menyingkirkannya, sungguh butuh waktu yang lama, karena hal itu telah berlangsung selama berabad-abad. Sejarah yang sangat panjang dan buruk telah terjadi, sehingga merupakan fenomena yang langka untuk menemukan seseorang yang bisa lolos darinya. Seluruh upayaku di sini adalah untuk membantumu lolos darinya. Aku menentang seluruh urusan imamat. Aku ingin dirimu berdiri berhadapan muka dengan Tuhan tanpa pendeta, tanpa imamat apapun. Tuhan adalah milikmu, dirimu adalah milik Tuhan, tidak perlu ada perantara. Fungsi seorang master bukanlah untuk menjadi perantara antara dirimu dan Tuhan. Justru sebaliknya, fungsi master adalah untuk menarik semua yang menghalangimu dan Tuhan. Ia sendiri pada titik terakhir menarik diri, di antara dirimu dan Tuhanmu ia tidak lagi berdiri. Ia hanya berdiri sampai batas tertentu, sementara hal-hal lain disingkirkan. Ketika semua hal lain disingkirkan, ia menyingkirkan dirinya sendiri. Itulah hal terakhir yang dilakukan sang master. Dan saat sang master menyingkirkan dirinya sendiri, ia tidak lagi berdiri di antara dirimu dan Tuhan. Saat itulah dirimu tahu bahwa seluruh keberadaan adalah cinta. Itulah yang disebut cinta yang membentuk alam semesta. Yesus berkata, Tuhan adalah kasih. Aku katakan kepadamu bahwa cinta adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, Tuhan adalah cinta, mungkin saja Tuhan juga memiliki lebih banyak hal, cinta hanyalah satu atribut. Ketika aku mengatakan cinta adalah Tuhan, aku katakan cinta adalah satu-satunya kualitas. Tidak ada yang lain dalam Tuhan kecuali cinta, sebenarnya itu adalah nama lain dari cinta. Dirimu bisa menyingkirkan nama Tuhan, tidak akan ada yang hilang.
biarkan cinta menjadi Tuhanmu. Tetapi dirimu harus menyingkirkan para pendeta. Dirimu harus menyingkirkan apa yang disebut agama, gereja, kuil, ritual, kitab sucimu. Ada banyak sampah yang harus disingkirkan. Itu adalah pekerjaan yang berat, karena dirimu telah diberitahu bahwa ini sangat berharga. Sampah telah dipaksakan kepadamu, seolah-olah itu adalah emas, dan karena telah diberitahukan kepadamu berkali-kali, dirimu telah menjadi terkondisi. Orang-orang menjadi terkondisi untuk melihat hal-hal tertentu. Ketika ada pengkondisian tertentu, dirimu melihat hal-hal melalui pengkondisian itu, dan tampak seperti itu. Dua orang pria sedang duduk di bawah pohon, salah satunya adalah seorang Hindu, yang lain adalah seorang Muslim. Burung-burung berkicau, itu adalah pagi musim semi yang indah. Mereka berdua mendengarkan sebentar. Lalu orang Hindu itu berkata, "Bisakah kamu mendengarnya?" Semua burung menggemakan suara Om. "Aku bisa mendengarnya. Aku telah mempraktikkan Om selama 30 tahun, dan sekarang aku telah mampu menguraikannya dengan sangat mudah." Semua burung menggemakan suara yang sama, suara tanpa suara, suara kuno orang Hindu, Omkar. Orang Muslim itu tertawa dan berkata, "Omong kosong. Aku juga telah mempraktikkan doa-doa." Burung-burung tidak mengatakan Om, mereka mengatakan amin. Doa-doa Muslim, doa-doa Kristen, diakhiri dengan amin. Orang Kristen menyebutnya amin, orang Muslim menyebutnya amin. Doa-doa Hindu diakhiri dengan Om. Pasti ada kebenaran di suatu tempat, yang sebagian diungkapkan oleh ketiganya. Ketika pikiran menjadi benar-benar hening, sebuah suara tertentu terdengar. Jika dirimu seorang Hindu, dirimu akan menafsirkannya sebagai Om, jika dirimu seorang Muslim atau Kristen, sebagai amin. Tetapi tidak seorang pun bisa mengatakan dengan pasti apa itu. Bahkan, suara itu bisa ditafsirkan dalam banyak cara, penafsiran mulah yang dipaksakan padanya. Jika dirimu bertanya kepada seorang mistikus sejati, seseorang yang bukan Hindu, Muslim, atau Kristen, dia akan berkata, "Duduklah dengan tenang di sampingku dan dengarkan." Tidak perlu menafsirkannya sama sekali, karena apapun yang kita katakan tentangnya, akan menjadi pemaksaan kita, itu akan menjadi gagasan kita, yang dipaksakan pada suara itu. Dengarkan saja, duduklah dengan tenang, aku mendengarkannya, kamu juga mendengarkan. Aku mengetahuinya, kamu akan mengetahuinya. Tidak perlu mengatakan apapun tentangnya. Konon, suatu ketika hal itu terjadi. Seorang mistikus besar, Farid, bertemu Kabir, mistikus besar lainnya. Selama 2 hari mereka duduk diam bersama. Ya, terkadang mereka tertawa, cekikikan tanpa alasan sama sekali, dan terkadang mereka berpelukan dan berciuman, tetapi tidak sepatah kata pun terucap. Hampir 1000 orang telah berkumpul, para pengikut keduanya, dengan harapan besar bahwa sesuatu akan dikomunikasikan, dan tidak seorang pun ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu. Kabir mengatakan sesuatu kepada Farid, pastilah sesuatu yang langka. Atau Farid mengatakan sesuatu kepada Kabir, pastilah sesuatu yang hanya terdengar sekali dalam 1 abad. Namun 2 hari berlalu, dan para pengikut menjadi muak dan bosan. Dan semakin mereka bosan, semakin banyak mistikus itu cekikikan dan tertawa, serta berpelukan dan berciuman. Dan kemudian tibalah saatnya keberangkatan, Farid harus pergi. Kabir pergi keluar kota untuk mengucapkan selamat tinggal, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka kembali berpelukan, mereka kembali cekikikan, dan kemudian mereka berangkat.
para pengikut Farid mengikuti Farid, dan para pengikut Kabir mengikuti Kabir, kembali ke rumah. Ketika mereka sendirian, murid-murid Farid bertanya, "Apa yang salah? Kamu terus-menerus berbicara kepada kami, apa yang terjadi? Mengapa kamu menjadi bisu? Selama 2 hari mengapa kamu tidak berbicara, dan apa semua cekikikan itu?" Farid berkata, "Tidak perlu mengatakan apapun, karena aku mendengar hal yang sama dengan yang didengarnya, aku melihat hal yang sama dengan yang dilihatnya, jadi apa gunanya mengatakan sesuatu kepadanya? Itu akan benar-benar bodoh di pihakku. Ketika aku bisa melihat dia mendengar hal yang sama, melihat hal yang sama, adalah hal yang sama, kita menghadapi kenyataan yang sama, apa gunanya mengatakannya?" Kemudian mereka bertanya, "Lalu mengapa kamu cekikikan?" Dan dia berkata, "Kami tertawa karenamu, karena kamu mulai bosan. Kami menertawakanmu. Kamu datang untuk mendengar kami bicara, kamu bodoh, kamu kehilangan kesempatan besar." 2 master ada di sana, sama sekali tidak bersuara, 2 kolam energi yang hening, 2 pintu terbuka secara bersamaan menuju keberadaan, dan kamu melewatkannya. Dan kamu menginginkan beberapa kata, beberapa suara. Kamu bisa duduk dalam keheningan, kamu bisa menjadi bagian dari keheningan kami. Kamu bisa saja jatuh hati pada kami. Kamu tidak melakukan itu, kamu bosan, kamu muak, kamu menguap. Dan hanya melihatmu kami tertawa, kami menertawakan orang-orang bodoh macam apa yang telah kami kumpulkan. Tidak ada yang bisa dikatakan, ketika dirimu tahu, tidak ada cara untuk mengungkapkannya. Tetapi jika dirimu ingin mengungkapkannya, maka kata yang paling dekat dengan Tuhan adalah cinta. Itu pun hanya perkiraan, tetapi sangat dekat. Dan kata Tuhan telah dikaitkan dengan orang yang salah, dengan gagasan yang salah. Faktanya, banyak orang merasa tersinggung saat dirimu mengucapkan kata Tuhan. Aku tidak terikat pada kata itu, dirimu bisa mengabaikannya. Namun ingatlah cinta, aku tidak bisa menyuruhmu untuk meninggalkannya, karena tanpa cinta, dirimu tidak akan pernah mencapai Tuhan. Tanpa Tuhan dirimu bisa mencintai, dan Tuhan pasti akan datang, entah dirimu tahu atau tidak, entah dirimu percaya kepada Tuhan atau tidak. Kepercayaan bukanlah suatu keharusan. Cinta adalah suatu keharusan mutlak, suatu keharusan. Dirimu telah mendengar aku mengatakan Tuhan adalah cinta. Alamilah, dan semua ketakutan akan lenyap. Dan mulailah tinggalkan para pendeta dan pengondisian yang salah selama berabad-abad. Mereka telah membuatmu takut. Faktanya, para pendeta adalah musuh Tuhan, karena semakin banyak orang takut kepada Tuhan, semakin kecil kemungkinan mereka untuk mengenal Tuhan, karena ketakutan adalah tembok, bukan jembatan. Cinta adalah jembatan, bukan tembok. Tentu saja, ketakutan membantu para pendeta untuk hidup dan mengeksploitasimu, tetapi itu merampas Tuhan darimu. Para pendeta melayani iblis. Jika ada seseorang seperti iblis, maka para pendeta melayaninya, mereka tidak melayani Tuhan. Itulah sebabnya ada begitu banyak agama, tetapi bumi tetap tidak beragama, sama sekali tidak beragama. Begitu banyak kuil, gereja, dan masjid, namun dirimu tidak melihat harumnya agama. Dirimu tidak melihat wajah orang-orang yang penuh keanggunan, mata mereka penuh keheningan, kaki mereka menari-nari, kehidupan mereka menunjukkan bahwa keilahian itu ada. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi kehidupan mereka mengatakan sesuatu yang lain, sama sekali berbeda.
kehidupan mereka menunjukkan ketidakberagamaan yang mutlak, ketidakjujuran, ketidakaslian, ketidaktulusan, kebencian, kemarahan, keserakahan, tidak ada doa, tidak ada cinta, tidak ada belas kasihan, tidak ada meditasi. Bermeditasilah, cintai dan lupakan para pendeta, usir mereka dari dirimu. Dirimu menderita hambatan. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.